Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu ala rasulillah. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Di sini saya akan presentasi mengenai mampu berpikir secara profesional mata pelajaran coding dan artifisial. Berpikir komputasional secara bahasa Inggris dikatakan computational thinking atau pendekatan atau pemecahan masalah yang terinspirasi dari ilmu komputer. Berpikir komputasional yaitu kemampuan problem solving atau memecahkan masalah yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif dan optimal yang dapat dijalankan manusia atau mesin yang meliputi penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data melalui baik secara mandiri ataupun berkolaborasi. Pengertian komputasional memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis atau berjenjang, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan strukturan kosakata atau simbol. Dalam tujuan pembelajarannya kepada siswa, yang pertama menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Dalam hal ini ada prinsip berpikir komputasional dengan komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang keempat, menuliskan instruksi logis dan terstruktur atau algoritma menggunakan kosakata atau simbol secara sederhana untuk menyelesaikan masalah. Next. Berpikir komputasional membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang cerdas dan sistematis seperti komputer. Kemampuan ini berguna dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari jangkauan harian hingga merancang sebuah permainan yang kita lakukan sehari-hari. Coding adalah cara kita memberi instruksi pada komputer, dan kecerdasan artifisial adalah ketika komputer bisa berpikir dan belajar secara seperti manusia. Konsep berpikir komputasional itu meliputi definisi berpikir komputasional yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Yang ketiga, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Dalam memasuki abad 21, kita menghadapi tantangan yaitu dengan adanya AI atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. AI secara bahasa Indonesia itu adalah kecerdasan buatan yang mana kecerdasan ini dibuat sendiri oleh manusia untuk menerapkannya di dalam komputer atau ilmu komputer. AI ini atau kecerdasan buatan atau artifisial buatan ini adalah sistem yang bisa membantu manusia dalam pengerjaan kegiatan manusia sehari-hari. Ada empat bidang yang dibantu saat ini oleh AI, yaitu bidang pendidikan, terutama bidang pendidikan karena kita turun. Yang kedua bidang transportasi, yang ketiga bidang kedokteran, yang keempat bidang militer. Adapun yang pertama bidang pendidikan, saat sekarang ini memasuki abad 21 atau tahun 2000 ke atas, itu guru dituntut untuk memiliki keterampilan untuk skill komputer,
ilmu komputer supaya bisa memasuki era yang lebih digital atau era yang lebih canggih. Dalam pembelajaran ilmu komputer untuk guru itu dituntut supaya bisa seluruh komponen belajar itu untuk digitalisasi. Yang digitalisasi supaya apa? Digitalisasi ini, sistem belajar digitalisasi membuat siswa itu lebih cenderung untuk memperhatikan. Karena apa? Sistem digitalisasi yang dilakukan oleh guru melalui audio visual itu memberikan kesenangan atau kegembiraan bagi siswa untuk belajar. Karena apa? Pada abad 21 ini siswa, guru dan siswa itu dihadapkan kepada kecanggihan teknologi yang efek atau berakibat kepada pembelajaran. Karena apa? Karena sekarang pada zaman abad 21 ini banyak sistem pembelajaran kita, bukan banyak sistem yang saya ulangi, itu anak-anak zaman sekarang, khususnya anak SD, sudah diperkenalkan yang namanya ponsel atau kata lainnya handphone atau HP. Selain itu, anak-anak juga banyak anak-anak kita sekarang banyak mengambil pembelajaran atau mengerjakan PR melalui ponsel mereka. Karena apa? Karena keterbatasan atau mereka sudah jarang literasi yang sangat penting. Saking pentingnya mereka lebih suka belajar melalui HP daripada melalui buku-buku teks pelajaran. Buku-buku teks pelajaran sekarang itu banyak yang di cover oleh Google. Google sendiri kita tahu itu banyak menyimpan pengetahuan. Tapi dengan adanya Google, para siswa kita itu banyak sekarang yang mencari materi dari Google. Walaupun di situ ada peran guru untuk pendidikan melalui pembelajaran yang saya sebutkan, pembelajaran digitalisasi atau pembelajaran melalui audio visual. Audio visual ini sangat dituntut untuk pembelajaran di jenjang sekolah. Dahulu sebelum kita mengenal adanya HP, anak-anak dulu belajar melalui teks pelajaran, melalui teks pelajaran. Tapi setelah masuknya HP atau handphone ke tangan anak-anak, atau kita kenalkan HP ke tangan anak-anak, sekarang anak-anak lebih banyak memegang HP daripada buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran juga memang mereka pelajari, tapi lebih banyak mereka memegang HP atau ponsel. Masih ada? Masih ada di atas. Terus. Nah, udah ya. Oke. Yang keempat yaitu prinsip berpikir konsentrasional, komputasional. Oke, next. Definisi berpikir komputasional yaitu berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ini berbahasa Indonesia. Berpikir komputasional juga dapat dilakukan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi atau
menyusun mencari solusi dari suatu masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi ada cita-citanya keterampilan problem solving yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin melalui penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data baik secara mandiri atau berkolaborasi teknik. Ya, berpikir komputasional, keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan semakin dibutuhkan di era 2021. Kompetensi ini berkaitan erat dengan konsep 4C atau 4C, yaitu critical thinking, yaitu berpikir secara kritis, yang kedua creativity atau kreativitas, yang ketiga communication atau komunikasi, yang keempat collaboration atau berkolaborasi atau bekerja sama. Keempat keterampilan ini mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, logis, inovatif, dan efektif. Oleh karena itu, berpikir komputasional menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tantangan masa kini. Pada dasarnya, berpikir komputasional memiliki 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi atau pecah masalah, bisa juga dikatakan problem solving. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Pengertian dekomposisi bisa di sini saya sebutkan adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola atau bisa dipahami secara sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, kita ingin mengadakan jamuan atau jamuan pernikahan, maka si ahli baik atau si tuan rumah itu akan menyusun rencana-rencana yang logis untuk dibagikan kepada halayak ramai. Contohnya, bagaimana dengan resepsinya, yang kedua bagaimana dengan undangannya, yang ketiga bagaimana dengan tamu yang diundang, yang keempat bagaimana dengan hidangan makanannya atau konsumsi, yang kelima bagaimana dengan ruangan, yang keenam bagaimana dengan biaya. Itulah maksudnya dekomposisi. Jadi diurutkan satu-satu sehingga menjadilah sebuah kejadian atau sebuah acara yang diinginkan oleh ahli baik. Oke, yang kedua, pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh ini, seperti kita sebagai seorang guru, kita mengajarkan pelajaran pada jenis bilangan cacah atau bilangan bulan. Kita mengajar bilangan prima atau bilangan secara umumnya kita ajar. Misal 1, 2, 1, 3, 5, 7, 11, dan 13. Oke, sampai 13. Dan kita bertanya kepada anak, ini bilangan apa? Mereka mencari pola bilangan itu bilangan. Ya, kita tahu sendiri itu adalah bilangan. Yang kedua, kita contohkan bilangan 2,
4, ya, 6, 8, 10. Kita tanya kepada siswa, ini bilangan apa? Iya, siswa saya minta jawab ini adalah bilangan genap. Baru kita contohkan lagi. Ini bilangan apa? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan sebagainya. Mereka pasti bertanya, Pak, itu bilangan. Kita kenalkan itu adalah derek Fibonacci. Fibonacci adalah ilmuwan terkenal yang mempergunakan derek bilangan yang sangat-sangat berarti bagi kehidupan. Kenapa? Karena derek bilangan Fibonacci itu dipakai secara sedikit baik dalam penciptaan kita, baik dalam penciptaan luar angkasa, baik dalam penciptaan seluruh penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, next. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan mencari detail yang tidak relevan. Yang abstraksi ini mengidentifikasi suatu masalah untuk dijadikan solusi dari suatu masalah. Oke, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Baik, mungkin itu aja presentasi saya hari ini. Semoga kita bisa belajar lebih untuk kedepannya sebagai seorang guru dan sebagai seorang manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada guru yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi yang baik bagi keluarga, bagi anak didik kita, bagi bangsa dan negara. Akhir kata saya tutup, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini menjadi batu loncatan untuk kita kedepannya meraih prestasi. Walaupun kita sudah menjadi guru, tapi tidak berhenti belajar sampai di sini. Karena ilmu ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari buaya sampai dunia akhirat. Karena itu sepanjang hidup kita mudah-mudahan kita selalu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, terlebih ilmu akhirat. Jangan meninggalkan ilmu dunianya. Karena ada kata-kata juga seorang bijak pernah berkata, ambillah bagian akhiratmu, tapi jangan tinggalkan bagian dunia. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.